Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema segala sesuatu ada waktunya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan juga urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah untuk kebenaran firman-Mu, serta untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah mengawali perikop ini dengan jelas dan sesuatu yang umum. Dikatakan segala sesuatu di atas muka bumi ini terjadi ada masanya. Dipertegas dengan kata untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya semua peristiwa yang terjadi di bumi atau di bawah langit itu ada waktunya, ada masanya, ada fasenya, terjadi dalam keteraturan, keserasian dan keselarasan. Keteraturan peristiwa dalam dunia yang kita alami hingga saat ini sebagai orang percaya, kita bisa yakin bahwa Allah lah yang berkuasa atas waktu atau masa. Dalam ayat yang kedua sampai 8 dinyatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu merombak, ada waktu membangun, ada waktu menangis, ada waktu meratap, ada waktu membuang batu, kemudian mengumpulkan batu dan lain sebagainya. Ya, ini adalah gambaran atau memperlihatkan sebuah proses dan keseimbangan yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi kita harus memahami bahwa segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Ada waktunya kita harus ditinggalkan orang yang kita kasih, tetapi ada waktunya pula kita ada kelahiran dari orang yang kita kasih juga. Nah, itu segala sesuatu ada waktunya, demikian maksudnya ya di bumi ini. Jadi kita harus memahami bahwa Tuhan itu berkuasa atas waktu. Bahkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan di situ, apakah untung pekerja dari apa yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Pengkhotbah memberikan sebuah pengingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dalam dunia ini adalah hal yang melelahkan. Menggambarkan manusia harus hidup dalam perjuangan setiap waktu dan ujungnya adalah kesia-siaan tanpa mengenal apa yang benar. Manusia bisa membeli rumah yang mewah, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Manusia bisa membeli obat, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Manusia bisa membeli perhiasan yang indah tetapi tidak bisa membeli kenikmatan hidup. Ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh semua manusia. Namun pengkhotbah mengingatkan sebuah kebenaran yang penting di ayat yang ke-11, yaitu keindahan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan demikian.
Ya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini adalah pengharapan yang Allah berikan bagi kehidupan manusia, bahwa ada masa kelegaan dan keindahan. Semuanya ketika kita mengerjakan dengan sudut pandang kekekalan. Jadi ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan sudut pandang kekekalan, yang artinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka ujung-ujungnya adalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi kalau kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita, kemudian sekolah kita atau pelayanan kita tanpa nilai kekekalan, tanpa nilai kebenaran, yang ada ujung-ujungnya adalah sia-sia. Nah, ini gambaran dari Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai 10 tadi. Makanya di ayat 11 Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Artinya ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, mengerjakan tugas kita, mengerjakan sekolah kita, mengerjakan pelayanan kita dengan nilai kebenaran atau nilai kekekalan, maka itu endingnya nanti indah pada waktunya. Ya, jadi jangan pernah sia-sia yang kita kerjakan selama di bumi ini hanya untuk ego kita, hanya untuk nafsu kita, ya. Nah, tindakan kita dalam kebenaran firman Tuhan itu yang akan menentukan apa yang kita kerjakan itu bernilai kebenaran atau kekekalan atau tidak. Ya. Izinkan Tuhan memberikan nilai kekekalan dalam hati kita, sehingga apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan dengan tujuan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah keterbatasan diri kita dan lihatlah kemahakuasaan Allah. Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya, namun hal ini tidak membuat manusia dengan mudah menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal sampai akhir. Allah berdaulat dalam diri kita. Bagian kita melakukan yang terbaik dalam setiap proses yang ada. Hidup dalam penyerahan kepada kedaulatan Allah yang mendesain hidup kita dengan rencana dan rancangan hidup dalam keindahan dan damai sejahtera. Bukan saja hidup dalam sekarang ini, tetapi kepada kekekalan. Jadi, saudara sudah tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kita tidak selamanya ada di bumi ini. Ada waktunya nanti kita meninggalkan bumi ini. Tetapi bukan apa yang sudah kita kerjakan, tetapi untuk apa kita mengerjakannya. Kita mengerjakan pelayanan untuk apa? Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja untuk apa? Untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu adalah motivasi yang benar ketika kita melakukan segala sesuatu. Itu yang kita cari, yaitu nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan ini. Jadi saudara dan saya sudah mengetahui, sudah paham bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Tinggal kita mengisi waktu kita itu dengan yang terbaik atau seenaknya. Kalau kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya, maka kita akan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Ketika kita belajar, kita akan belajar sungguh-sungguh. Ketika kita sekolah, kita akan sekolah sungguh-sungguh. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika kita dalam keluarga juga kita menjadi peran kita sebagai orang tua, sebagai anak dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya takut akan Tuhan. Jadi firman ini mengingatkan sekali lagi, segala sesuatunya itu ada waktunya. Tidak ada yang abadi di bumi ini. Tetapi yang kita kerjakan adalah untuk kebenaran, untuk kekekalan yang akan kita nikmati nantinya. Jadi doa saya bagi saudara semuanya, kita sama-sama melakukan yang terbaik di bumi ini. Dan percayalah, ketika kita melakukan yang terbaik selama ada di bumi ini, maka Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa di bumi ini Tuhan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami menyadari Tuhan, ada waktunya untuk kami menangis, tetapi ada waktunya kami juga tertawa. Ada waktunya kami membangun, tetapi ada waktunya juga nantinya merobohkan. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan, biarlah kami boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Apa yang kami kerjakan tidak seenaknya, tetapi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sehingga kami mengerjakan dengan paling terbaik yang bisa kami kerjakan Tuhan, selama kami masih diberikan nafas kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para subscriber, para viewers maupun pendengar dari kanal YouTube Raja Wali Kasih dalam pergumulan mereka masing-masing Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau saat ini Tuhan izinkan mereka bergumul Tuhan, kami percaya ada waktunya mereka keluar dari pergumulan mereka menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Mereka yang bergumul tentang kesehatan, mereka yang bergumul tentang keuangan, mereka yang bergumul tentang masalah hidup Tuhan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah bukakan pintu keluar bagi mereka Tuhan, untuk mereka bisa menang atas pergumulan kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya, amin.